Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian selalu diberi kesehatan ya dan kebahagiaan. Amin. Untuk pertemuan kita kali ini pada administrasi pajak, kita akan membahas terkait pajak penghasilan atau PPh pasal 21. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu akan menjelaskan terkait kompetensi dasar yang akan kita pelajari. Yang pertama itu adalah menganalisis data pembuatan SPT pajak penghasilan PPh pasal 21, lalu juga ada melakukan perhitungan pajak penghasilan atau PPh pasal 21. Lalu, selanjutnya untuk tujuan pembelajaran kita kali ini, di sini ada 19 poin. Ada pengertian PPh pasal 21, lalu ada pengertian pemotong PPh 21, lalu juga terakhir ada perhitungan pajak penghasilan PPh 21. Mungkin kalian bisa membacanya sendiri ya, karena kita keterbatasan waktu. Subbab pada pertemuan kita kali ini, yang pertama ada pengertian PPh pasal 21, lalu ada pengertian pemotong PPh 21, lalu ada hak dan kewajiban pemotong PPh 21, lalu ada hak dan kewajiban wajib pajak, dan juga terakhir ada subjek dan objek pajak. Baik, untuk slide selanjutnya, yang pertama itu subbab yang akan kita bahas. Yang pertama ada penghasilan yang dipotong PPh pasal 21, lalu ada penghasilan yang ditanggung oleh pemerintah, lalu ada penghasilan yang tidak dipotong oleh PPh 21, lalu juga ada pengurangan yang diperoleh PPh pasal 21, dan yang terakhir ada tarif PPh pasal 21. Kita langsung pada masuk pada pengertian. Untuk pengertian dari PPh 21 sendiri, yaitu pajak penghasilan yang sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan lain yang dilakukan oleh wajib pajak, orang pribadi subjek pajak dalam negeri, yang selanjutnya disebut PPh pasal 21, yang diartikan itu sebagai pajak atas penghasilan dari gaji, upah, lalu pembayaran lainnya dengan nama lain bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan. Misalnya kalian dapat gaji dari pekerjaan, itu tuh kalian harus membayarkan pajak. Pajak yang dimaksud itu pajak PPh 21 seperti itu. Untuk selanjutnya, pengertian pemotong pajak PPh 21. Pengertian pemotong sendiri ialah pemotong pajak penghasil 21 pasal 21 itu merupakan setiap OP atau badan yang diwajibkan oleh undang-undang untuk membayar pajak. Di sini ada beberapa orang pribadi yang wajib membayarkan pajak. Misalnya ada lembar kerja yang terdiri dari orang pribadi lalu serta badan, lalu ada bendahara pemegang kas pemerintah termasuk bendahara pemegang membayarkan gaji, tunjangan, sampai honor. Lalu ada dana pensiunan, lalu juga ada orang pribadi yang melaksanakan pekerjaan seperti itu. Untuk selanjutnya masuk kepada hak dan kewajiban pemotong PPh 21. Untuk selanjutnya ada hak dan kewajiban dari pemotong pajak, yaitu yang pertama ada hak. Haknya itu yang pertama, WP berhak meminta bukti pemotongan pasal 21 kepada pemotong pajak dengan jumlah PPh 21-nya itu yang sudah dikreditkan pada tahun yang bersangkutan. Lalu yang kedua itu ada berhak mengajukan surat keberatan kepada Direktorat Pajak jika PPh yang dipotong oleh pemotong pajak itu tidak sesuai dengan peraturan. Lalu selanjutnya ada wajib pajak yang berhak mengajukan banding itu kepada Badan Peradilan Pajak dalam kurun waktu 3 bulan, sama dengan yang tadi. Untuk mengajukan keberatan itu sekitar 3 bulan. Masuk kepada kewajiban wajib pajak pemotong, yang pertama itu ada wajib mendaftarkan diri ke KPP, lalu juga pegawai atau pensiunan itu wajib memberikan surat pernyataan terkait jumlah tanggungan, lalu juga wajib menyertakan surat pernyataan tanggungan kepada pemotong. Lalu pemotong wajib menghitung terkait memotong dan penyetoran. Lalu ada pemotong juga wajib membuat catatan atas kertas kerja perhitungan PPh. Dan selanjutnya ada jika dalam kelebihan penyetoran, maka uang itu dapat diperhitungkan lagi untuk bulan selanjutnya. Terus juga ada harus memberikan bukti pemotongan atas penghasilan yang diterima, lalu juga harus memberikan
bukti bahwa pemotongan selain pegawai tetap itu melakukan pemotongan di pasal 26. Lalu juga ada penerimaan penghasilan yang dilakukan lebih dari 1 kali maksudnya. Lalu selanjutnya itu ada jika jatuh tempo penyetoran PPh itu kita bisa saat itu hari libur kita bisa membayarnya pada hari berikutnya, seperti itu. Masuk kepada subjek dan objek pajak PPh 21. Untuk subjek pajak terdiri dari 3. Yang pertama ada orang pribadi atau warisan yang belum terbagi secara kesatuan yang menggantikan yang berhak. Lalu yang kedua itu ada badan. Lalu yang kedua itu ada bentuk usaha terkait usaha tetap atau BUT. Nah, biasanya orang pribadi itu bisa contohnya ada seniman, ada pengusaha, ada karyawan, dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya ada objek pajak. Nah, untuk yang pertama itu ada penghasilan yang diterima secara teratur maupun tidak teratur. Lalu juga ada penghasilan yang diterima secara teratur untuk pegawai non tetap. Lalu juga ada penghasilan berupa uang pesangon saat kontrak kerja itu selesai. Lalu juga ada penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja berupa upah harian atau mingguan. Lalu juga ada imbalan kepada bukan pegawai. Baik, untuk selanjutnya itu ada penghasilan berupa honorarium, imbalan yang tidak teratur. Lalu ada penghasilan berupa jasa produksi, dan terakhir ada penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program. Masuk pada penghasilan yang ditanggung pemerintah. Untuk kategori penghasilan yang ditanggung pemerintah yaitu biasanya pemberi kerja yang berusaha pada kategori tertentu yang itu pajaknya itu tidak lebih dari 5 juta. Itu kategori usahanya itu yang pertama kategori usaha pertanian, perikanan, dan juga industri pengolahan. Baik, untuk selanjutnya ada penghasilan yang tidak dipotong oleh PPh 21. Yang pertama yang penghasilan yang tidak termasuk dipotong PPh 21 itu yang pertama ada asuransi dari perusahaan kesehatan atau kecelakaan atau jiwa, dan juga beasiswa. Lalu yang kedua itu yang untuk bentuk natura dalam bentuk apapun yang diberikan wajib pajak atau pemerintah. Yang dimaksud natura itu ialah imbalan. Nah, pada poin ini dikecualikan jika diberikan oleh bukan wajib pajak selain pemerintah. Nah, untuk itu wajib pajak ini akan dikenakan PPh final dan dikenakan PPh yang berdasarkan norma perhitungan khusus. Lalu yang ketiga itu ada iuran pensiun, iuran jaminan tua yang dibayarkan oleh pemberi kerja. Lalu ada juga fasilitas yang ditanggung oleh pemberi kerja, dan juga yang terakhir itu ada zakat yang diterima oleh pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amal zakat yang disahkan oleh pemerintah, seperti itu. Baik, untuk selanjutnya itu ada pengurangan yang diperbolehkan oleh PPh pasal 21. Nah, untuk pengurangan yang diperbolehkan itu dalam PMK 263 atau PMK 3 tahun 2010, yaitu yang pertama itu ada biaya jabatan. Biaya jabatan sendiri itu ada jumlah maksimumnya yaitu 6 juta per tahun atau 500.000 per bulan. Lalu ada iuran pensiun, lalu juga ada iuran jaminan hari tua, lalu juga ada biaya pensiun. Nah, biaya pensiun ini juga sebesar 5%, yang mana itu ada jumlah maksimumnya ya, 2.400.000 setahun atau 200.000 sebulan, seperti itu. Lalu selanjutnya ada penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Baik, untuk selanjutnya ialah penghasilan yang tidak diberikan pengurangan. Penghasilan yang tidak diberikan pengurangan yang pertama itu ada penghasilan yang diterima WP luar negeri, lalu juga ada uang satu yang diterima oleh peserta magang. Misalnya kita magang, nah itu tidak dikurangi untuk penghasilan. Lalu yang terakhir itu ada honorarium atau uang representasi yang diterima dari peserta kegiatan, misalnya dalam rapat. Untuk selanjutnya terkait tarif dan dasar PPh. Baik, kita masuk kepada komponen perhitungan untuk PPh 21. Yang pertama ada penghasilan bruto dan juga ada pengurangan penghasilan bruto. Baik, kita masuk ke penetapan besarnya PTKP bagi wajib pajak, yaitu yang pertama, jika untuk WP sendiri itu ada 54 juta per tahunnya. Lalu untuk tambahan wajib pajak yang sudah menikah itu
sebesar 4.500.000. Lalu juga ada untuk istri yang penghasilannya itu digabung dengan suami itu besarannya 45 juta per tahun. Lalu juga ada tanggungan anak atau anggota keluarga itu sebesar 4.500.000. Nah, untuk besaran tarif yaitu yang pertama dari 0 sampai 50 juta itu sebesar 5%, lalu sampai dengan di atas 500 juta itu sekitar 30%. Jadi kita lanjutkan ke penjelasan perhitungan. Untuk selanjutnya itu ada perhitungan dan pemotongan PPh bagi pegawai tetap untuk dengan gaji bulanan. Baik, misalnya pada pengerjaan yang bulanan itu yang pertama ada Rudi Setiawan, dia bekerja di tenaga ahli mesin di PT Mercusuar dan memperoleh gaji pokok sebesar 6 juta. Dan juga Rudi Setiawan itu membayar iuran pensiunan 100.000 dan juga ia telah menikah namun belum punya anak, seperti itu. Lalu juga pada bulan Januari penghasilan Rudi dari PT Mercusuar itu hanya berasal dari penghasilan atau gajinya saja, seperti itu. Nah, berikut perhitungannya ini misalnya di sini gaji sebulan itu sebesar 6 juta. Lalu ditambah untuk pengurangannya, karena di sini mengapa hanya dari gaji sebulan, karena pendapatannya itu hanya dari gaji sebulan saja, seperti itu. Lalu ada di pengurangan itu ada biaya jabatan. Lalu setelah itu biaya jabatan itu sebesar 5% dikali 6 juta. Sini aja ya. 5% dikali 6 juta. Itu sebesar 4, itu 300. Lalu ada iuran pensiunan sebesar 100.000. Jadi di sini 400.000 kan jika dijumlahkan. Nah, lalu setelah itu ada itu udah. Nah, yang ini kan jumlahnya. Nah, penghasilan neto ialah gaji sebulan dikurangi dengan pengurangan, yaitu jadi 5 juta 500, seperti itu. Maaf 2 juta 500. Lalu penghasilan neto itu dikali 12, jadi 5.600.000 dikali 11, seperti itu. Nah, itu jadinya hasilnya ada 67.200.000. Nah, lalu ada PTKP. Nah, PTKP ini biasanya terdiri dari tadi untuk PP sendiri itu sebesar 54 juta, lalu ada tambahan misalnya ada untuk menikah itu 4.500.000. Nah, sekarang karena Rudi ini dia udah menikah, jadi kita ada PTKP itu untuk menikah, untuk dirinya sendiri, lalu dia tambahan karena menikah, itu berarti ada 54 juta dan 4,5 juta. Oke, sekarang itu hasilnya itu ada 58 juta 500. Setelah itu udah jumlahnya ini. Nah, penghasilan pajak itu di sini. Yaitu penghasilan neto dalam setahun dikurangi yang penjumlahan dari PTKP. Nah, penjumlahan PTKP yang mana nanti dari sini dikurangi ke sini, jadi
8.700.000. Setelah itu sudah ada pajak setahun nih. Nah, lalu setelah itu ada PPh pasal terutang, yaitu yang mana biasanya itu ada 5% hasil dari penghasilan pajak setahun 8 juta. Itu hasilnya 435. Oke, nah setelah itu ini untuk PPh pasal terutangnya. Nah, maka kita pengen mengetahui nih bulan ini tuh kita berapa. Nah, tinggal dibagi aja. Jadi PPh pasal 21 bulan Januari itu sebesar 430 dibagi 12. Nah, kira-kira sebesar 36.250 seperti itu. Baik, bisa kalian lihat ya, misalnya ada yang per bulan itu dia itu hasilnya itu sekitar 36.250. Beda lagi kalau misalnya upahnya itu pada mingguan. Misalnya di sini Ridwan itu bekerja dengan gaji 1.500.000. Lalu juga waktu itu Ridwan itu belum menikah dan juga tidak memiliki tanggungan. Nah, selanjutnya kira-kira dan pada waktu minggu pertama itu dia hanya menerima gaji saja. Nah, kira-kira perhitungannya tuh seperti yang di atas ya digambar. Nah, jadi dalam gaji itu 1 juta itu dikalikan dulu 4 minggu. Jadi dalam 1 bulan itu ada 4 minggu. Nah, untuk seterusnya itu sama seperti yang sebelumnya udah Ibu jelaskan. Nah, tapi bedanya di sini PTKP untuk WP sendiri karena Ridwan Utama itu belum menikah, jadi dia PTKP-nya hanya untuk WP sendiri. Nah, untuk selanjutnya, nah bedanya di yang akhir itu untuk mingguan itu dibagi menjadi 4, yaitu 4 minggu, jadi sebesar 15.000. Baik, beda halnya dengan harian. Misalnya ini seorang pegawai tetap yang dibayarkan secara harian. Lalu perusahaannya itu dia menjamin terkait premi kecelakaan kerja, lalu jaminan keselamatan, lalu juga itu biasanya 1% dan juga 0,3% dari setiap gaji. Lalu juga jaminan hari tuanya 3% dan juga Ina selalu membayar uang pensiunan sebesar 15.000 dan juga jaminan hari tua 2% dari gaji pokok. Nah, bisa kita lihat di gambar di atas. Yang pertama itu gaji itu sebesar 200.000 per hari. Nah, dan hari kerjanya itu dari Senin sampai Sabtu, berarti hari minggunya tidak. Jadi kita hitung itu dikurangi 4 seperti itu dalam setiap bulannya. Nah, 26 dikali 200.000 sekitar 5.200.000. Lalu juga dikasih penjaminan premi, lalu kematian, lalu dan hari tua itu. Jadi semuanya penghasilan brutonya sekitar 5.424.000. Lalu untuk pengurangannya itu dia langsung ada tambahan iuran pensiun dan juga jaminan hari tua sekitar 108.484. Sama halnya dengan tadi soal sebelumnya, PTKP-nya yaitu tidak memiliki tanggungan atau belum menikah, jadinya PTKP-nya hanya untuk dirinya sendiri sekitar 54 juta. Baik, nah jika untuk gaji harian itu setelah kita mendapatkan per bulanan pada bulan Juni, kita langsung membaginya terkait hari 1 bulan itu 26 hari dan hasilnya 1.018 rupiah seperti itu.
Baik, yang kedua setelah tadi itu yang pegawai tetap, yang kedua itu ada pensiun. Nah, di sini kita akan masuk ke tahun pertama. Yang pertama misalnya Hengki Santoso berstatus menikah dan punya 2 orang anak dan dia gajinya itu 15 juta dan juga iuran pensiunnya itu 275. Nah, kita coba hitung untuk ininya. Oke, gajinya 15.000. Nah, sekarang untuk biaya jabatan. Nah, di sini biaya jabatan itu jika kita kalikan 5% dikali 15 juta itu sekitar 750.000. Namun pada ketentuannya biaya maksimal itu 500.000 sebulan atau 6 juta setahun. Nah, kita langsung dibulatkan aja dengan sesuai ketetapannya itu menjadi 500.000. Oke, terus ditambah 275 itu menjadi 775. Oke, karena di sini itu Hengki itu yang ditanyakan itu di bulan Januari, nah, dan dia itu pensiun di bulan Juli, maka di sini penghasilan neto ditulisnya itu hanya 6 bulan, jadi tidak 1 tahun seperti itu. Nah, jadi dari bulan Januari ke Juli seperti itu. Lalu untuk PTKP-nya WP sendiri, lalu juga ada WP kawin. Nah, untuk tambahannya ada 2 anak. Nah, 2 anak itu jadi dalam 1 anak itu masing-masing 4.500.000 seperti itu. Oke, selanjutnya ini ada PPh terhutangnya sama. Nah, karena di sini yang ditanyakan itu saat sudah memasuki masa pensiun, maka di sini itu hanya dibagi 6 karena saat perkalian pun dikalinya 6 seperti itu. Baik, kita lanjut. Jadi pada saat Hengki itu sudah berhenti dan memasuki masa pensiun, maka kita jadi pemberi kerja tuh memberikan bukti pemotongan di PPh pasal 21 seperti itu. Oke, langsung kita ke penghitungannya. Yang pertama itu ada gaji yang sebelumnya itu 15 juta. Nah, sekarang dikali 6 bulan itu menjadi 90 juta. Lalu ada biaya jabatan itu 5% dikali 90 juta. Lalu ada iuran pensiun. Nah, kalau iuran pensiun ini jadi yang 275 itu dikali 6 bulan seperti itulah. Lalu juga ada penghasilan neto 6 bulan. Penghasilan neto 6 bulannya itu ini didapat dari yang penghasilan neto di bukti catatan di perusahaan Indojaya. Lalu selanjutnya itu ada WP biasa, lalu juga di sini ada penghasilan kena pajak setahun. Lalu juga di sini ada pasal terhutang dan juga pasal yang telah dipotong yang telah dipotong yaitu 6 bulan dikali 148.750. Nah, selanjutnya itu ada PPh pasal kurang lebih dipotong, jadi berapa sisa di antara PPh terhutang dan juga yang telah dipotong, tapi hasilnya 0, jadi nihil seperti itu. Oke, selanjutnya itu masih sama dengan soal yang sebelumnya, namun ini yang ditanyakan terkait membayar uang pensiun secara bulanan. Nah, di sini tambahannya sesudah Hengki itu pensiun itu ada, dia itu dapat dana pensiun dari sumber dana itu sekitar 4.500.000. Nah, habis itu kita lihat di sininya. Nah, untuk biaya pensiun yang 5% itu dikali 4.500.000 kan sekitar 225. Namun di ketetapannya itu maksimal itu 200.000 per bulan dan juga atau 2.400.000 per tahun seperti itu. Nah, kita langsung bulatkan sesuai ketetapan aja. Nah, lalu selanjutnya ini kan karena masih sesudah itu kan masih dari awal bulanan kan. Nah, itu jadi penghasilan netonya itu masih dikali 6. Jadi maksudnya dari Juli ke Desember seperti itu. Jadi tidak bisa 1 tahun karena masa pajaknya itu harus disamakan 1 tahun seperti itu sampai Desember. Nah, lalu jadi hanya dikali 6. Lalu setelah itu ada penghasilan neto dari PT Indojaya. Jadi yang sebelumnya yang 85.350.000. Lalu jumlah penghasilan netonya pada tahun 2018. Oke, next. Nah, yang terakhir terus selanjutnya itu ada PTKP sama yang tadi juga tambahannya 2 orang jadi masing-masing 4.500.000. Oke, selanjutnya itu ada PPh terhutang Indojaya yang sesuai dengan bukti. Jadi yang pas waktu
yang sudah ada di sebelumnya seperti itu. Lalu juga ada yang terhutang di sumber dana itu selama 6 bulan itu 1.290.000 dan juga 1.290.000 itu dibagi 6 bulan seperti itu. Baik, kita masuk ke yang selanjutnya, yang dilakukan penghitungan kembali PPh pasal 21 itu oleh dana pensiun sumber dana yang nanti itu dicantumin di formulir 1721A1. Nah, di sini bisa dilihat pensiun 6 bulan. Nah, di sini juga sama, ada biaya jabatan kan maksimal itu per bulannya itu 200.000 atau per tahunnya 2.400.000, sedangkan ini 6 bulan kan harusnya itu sekitar 1.200.000 seperti itu. Nah, jadi kita langsung bulatkan saja. Nah, lalu selanjutnya itu ada neto, penghasilan netonya. Lalu selanjutnya WP juga. Nah, di sini juga ada pasal terhutang dana pensiun selama 6 bulan. Nah, lalu juga ada pasal telah dipotong 6 bulan dikali 125. Nah, lalu jadi akhirnya menjadi pasal 21 kurang lebih dipotong yang hasilnya 0 atau nihil seperti itu. Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke perhitungan dan pemotongan pasal 21 bagi tenaga kerja lepas, pemagang, dan calon pegawai. Nah, yang pertama itu ada upah sehari yang tidak melebihi 450.000 dan jumlah kumulatifnya sebulan tidak melebihi 4.500.000. Nah, di sini itu Firman dengan status belum menikah dan tidak memiliki tanggungan pada bulan Juli itu bekerja sebagai buruh di CV Nusa 2. Nah, dia itu bekerja selama 10 hari dengan menerima upah 450.000. Nah, jika dalam pengerjaannya itu karena Firman itu tidak menerima upah sehari itu tidak melebihi 450.000, jika dikalikan pun 10 dikali 450 yaitu 4.500.000 itu tidak melebihi 4.500.000, maka Firman itu tidak akan dikenakan PPh pasal 21 atas penghasilan yang diperolehnya. Baik, setelah kita membahas tadi upah yang tidak melebihi 4.500.000 dan juga kumulatif sebulannya tidak melebihi 4.500.000, kita masuk ke upah sehari yang melebihi 450 dan jumlah kumulatifnya itu tidak melebihi 4.500.000. Nah, di sini ada Andini merupakan seorang karyawati yang bekerja sebagai penerjemah naskah pada perusahaan percetakan. Nah, yaitu upahnya itu per unit atau per naskah, yang mana dibayar 180.000 per naskah dan dibayarkan setiap minggu. Nah, kebetulan dalam waktu 6 hari itu Andini itu menghasilkan 24 naskah dan diterjemahkan. Nah, totalnya itu kurang lebih 4.320.000. Nah, kira-kira berapa PPh pasal 21 atas penghasilan yang diperoleh Andini? Nah, bisa kita lihat nih. Nah, upah sehari Andini kan upah seharinya itu totalnya tuh 4.320.000. Nah, kita bagi aja selama 6 hari karena Andini itu bekerja seminggu itu 6 hari. Nah, dibagi itu ada hasilnya 720.000. Nah, lalu dia itu kena upah kena pajak sehari. Nah, di sini upah kena pajak sehari itu dikurangi 450.000. Jadi memang itu sudah rumusnya, upah kena pajak sehari itu 450.000. Nah, kita jumlahkan 720.000 dikurangi 420.000 menjadi 270.000. Maka di sini seperti biasa PPh pasal 21-nya seharinya itu dapat potongan tarif itu 5% dikali 270, lalu hasilnya 13.500. Lalu setelah itu baru PPh pasal 21 atas seluruh upah Andini itu selama kerja 6 hari itu tinggal dikali 6 dikali 13.000 yaitu 81.000. Baik, kita masuk ke jumlah kumulatif upah sebulan 4.500.000 tetapi tidak melebihi 10.200.000. Nah, di sini Cecep berstatus belum menikah pada bulan Agustus. Nah, yaitu merupakan tenaga kerja borongan yang membantu pengerjaan jembatan yang menerima upah borongan sebesar 4.500.000. Nah, upah borongan itu tidak termasuk material pembuatan jembatan. Nah, di sini pekerjaan borongan tersebut itu diselesaikan pada jangka waktu 20 hari. Lalu bagaimana
PPh pasal 21 atas penghasilan yang diperoleh oleh Cecep. Nah, di sini kita menghitung PPh yang borongan ya. Nah, di sini ada upah borongan sehari 4.500.000. Nah, di sini kan jangka waktu penyelesaiannya itu 20 hari. Nah, dibagi 20 hari jadinya 225.000. Nah, di sini ada PTKP karena Cecep itu masih belum menikah. Jadi untuk WP pribadi aja. Nah, yang mana 54 juta dibagi 360.000. Nah, itu 360 hari, yang mana itu dibagi 1 tahun, yaitu jadi 150.000. Nah, habis itu upah kena pajak seharinya itu tinggal kita kurangi jadinya 75.000. Nah, baru 75.000 itu dikali 5%, jadi 3.750. Nah, lalu selanjutnya itu kan pasal atas borongan. Nah, itu jangka waktunya kan 20 hari. Nah, baru 20 hari dikali 3.750 akhirnya jadi 75.000, seperti itu. Baik, selanjutnya ke jumlah kumulatif upah sebulan yang melebihi 10.200.000. Nah, di sini Lisana itu udah menikah namun belum punya anak. Nah, ia itu bekerja di PT Wawasan sebagai tenaga kerja lepas dengan menerima upah satuan. Nah, di sini Lisana itu bekerja selama 25 hari dan mengerjakan target 50 unit barang dengan upah per unitnya itu 200. Nah, bagaimana perhitungan PPh pasal 21 atas penghasilan Lisana itu? Oke, kita hitung. Nah, di sini upah bulan Agustus itu Lisana itu kan mengerjakan 50 unit, berarti 50 dikali 200 menjadi 10 juta. Nah, upah neto di setahun kan itu berarti 12 bulan dikali 10 juta. Nah, setelah itu jadi 120 juta. Nah, setelah itu kita menghitung PTKP-nya. PTKP-nya kan untuk WP sendiri dan juga Lisana kan sudah menikah. Nah, baru dijumlahin jadinya semua PTKP-nya itu ada 58.500.000, baru dikurangi 120 dikurangi 58.500.000 menjadi 61.500.000. Nah, baru ada penghasilan kena pajak nih. Nah, itu penghasilan kena pajaknya. Lalu habis itu ada PPh pasal 21-nya itu. Yang pertama, karena ini lebih dari 50 juta, nah kita 5% dulu. 5% dikali 50 juta. Nah, dikali 50 juta jadinya 2.500.000. Nah, baru sisanya itu dikali 15%. Seperti itu. Nah, 15% dikali sisa dari 61.500.000 dikurangi 50 juta itu 11.500.000. Nah, terus ketemulah 1.725.000, baru dijumlahin 2.500.000 sama 1.725.000 jadi 4.225.000. Nah, 4.225.000 itu berupa dibagi 12 bulan agar bisa diketahui PPh pasal dipotong bulan Agustusnya itu berapa. Jadinya ada 350.083,33 rupiah, seperti itu. Nah, di sini ada PPh pasal 21 yang tenaga kerja lepas, pemagang dan calon pegawai yang dibayarkan secara bulan. Nah, di sini tuh ada Lukman, yaitu belum menikah dan tidak mempunyai tanggungan. Nah, dia itu bekerja di perusahaan garment dengan dasar upah itu harian, tapi dia itu dibayarkan secara bulanan. Nah, dia itu per harinya itu 200.000 dan pada bulan Agustus itu Lukman itu bekerja selama 25 hari. Kira-kira bagaimana hitunglah PPh pasal 21 penghasilan yang diperoleh oleh Lukman. Nah, di sini perhitungannya itu pada bulan Agustus itu kan Lukman bekerja 25 hari. Nah, dikali 200.000 per harinya itu jadi 5 juta. Lalu disetahunkan agar kita mengetahui upah neto di setahunnya itu jadi 60 juta. Nah, karena dia masih sendiri belum menikah itu jadi WP sendiri itu 54 juta baru 60 juta dikurangi 54 juta jadi 6 juta, baru dikalikan 5% dari PPh pasal terutang. Lalu setelah itu agar kita mengetahui PPh pasal 21 dipotong pada bulan Agustus itu berapa, maka 300.000 itu kita potong menjadi 12 bulan jadi hasilnya 25.000. Oke, jadi semua perlakuan perhitungan yang kita hitung dari yang kemarin dari gaji bulanan, harian, lalu mingguan, lalu ada pensiunan, lalu juga selanjutnya itu ada ke pasal tenaga kerja lepas, pemborong, atau
sampai ke pemagang seperti itu. Nah, itu semua wajib pajak itu wajib mempunyai NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Nah, bagi orang yang tidak mempunyai NPWP, pajaknya itu akan dikenakan lebih tinggi 20%. Nah, kita coba untuk melihat contohnya ya. Oke, di sini Helmi itu seorang pegawai tetap yang bekerja sebagai tenaga ahli mesin di PT Bango dengan memperoleh gaji sebesar 6.500.000 dan Helmi itu membayar iuran sebesar 100.000 per bulan, dan ia itu sudah menikah dan belum mempunyai anak. Pada bulan Januari, bagaimana kira-kira perhitungan pasal 21 bagi penghasilan Helmi, namun Helmi itu tidak mempunyai NPWP seperti itu. Nah, di sini itu kan gajinya 6.500.000, lalu biaya pengurangan itu biaya jabatannya itu 500% jadi 325, dan iuran pensiunnya itu 100.000 jadi 425.000. Nah, di sini itu ada neto sebulan ada 6 juta, berarti jadinya 6.075.000. Nah, setelah itu baru kita cari neto 1 tahunnya menjadi 72.900.000. Nah, kebetulan Helmi itu sudah menikah namun belum punya anak, berarti PTKP-nya itu jadi 58.500.000. Nah, lalu kita tahu nih penghasilan kena pajak setahun itu berapa? 14.400. Nah, setelah itu kita PPh terutang 5%-nya itu 14.400 menjadi 720.000. Nah, baru dibagi 12 jadi 60.000. Nah, karena tidak mempunyai NPWP, itu tuh 60.000 dikali 120.000 menjadi 72.000. Namun bisa juga ada cara yang kedua. Cara yang kedua itu, jadi kita pada PPh terutangnya itu 5% dikali 120% dikali 14.400. Nah, jumlahnya itu nanti akan ini 864.000. Nah, baru nanti dibagi dibagi 12 itu menjadi 72.000. Jadi pasal PPh 21 yang tidak mempunyai NPWP itu Helmi itu akan membayar sekitar 72.000 seperti itu. Nah, di situ bisa kalian lihat dari karyawan dengan adanya NPWP dan juga karyawan yang tidak adanya NPWP, bagaimana perubahannya seperti itu. Nah, misalnya jika yang pakai NPWP itu tahunannya itu 2.250.000, namun yang tanpa NPWP itu menjadi 2.700.000. Nah, untuk per bulannya, misalnya pajak per bulannya dengan NPWP itu 187.500, tapi dengan pajak bulanannya itu kalau tanpa NPWP itu 225.000. Nah, itu perbandingannya dari mulai nominal seperti itu. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sekian. Sekiranya ada pertanyaan atau ini silakan untuk ditanyakan lewat Google Classroom atau WA. Sekian, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.